Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jun dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mengenai spesialisasi psikologi klinis. Di dalam psikologi klinis terdapat psikologi komunitas, psikologi kesehatan dan pengobatan perilaku, kemudian ada psikologi forensik, neuropsikologi, dan psikologi pediatrik dan klinis anak. Yang pertama, psikologi komunitas adalah pendekatan terhadap kesehatan mental yang berfokus pada peran daya lingkungan dalam menciptakan dan mengurangi masalah. Fokus psikologi komunitas adalah interaksi antara orang dan lingkungannya, mengidentifikasi peran dan daya lingkungan yang dapat menciptakan atau mengurangi masalah individu, dan kemudian berfokus sendiri pada pemberdayaan individu dan kelompok individu untuk lebih dapat menyesuaikan diri dalam keadaan yang dihadapinya, menurut rapot dalam Marka tahun 2008. Psikologi kesehatan. Sandresen pada tahun 2013 mempelajari tentang bagaimana perilaku seseorang berteman mempengaruhi kesehatan, baik fisik maupun mental, dan sakit melalui berbagai cara. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran psikologi kesehatan adalah adanya hubungan antara pikiran manusia dan tubuhnya, yaitu bahwa pikiran berperan baik dalam penyebab terjadinya maupun dalam perawatan penyakit. Pikiran seseorang mungkin untuk memicu munculnya bentuk-bentuk perilaku tertentu yang dapat meningkatkan kesehatan, atau sebaliknya meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis, kecelakaan, dan cedera. Kemudian ada psikologi forensik. Psikologi forensik adalah penerapan pengetahuan psikologi khusus forensik psikologi klinis dalam hal metode, teori, dan konsep pada sistem legal ataupun pada masalah-masalah yang dihadapi oleh jaksa, polisi, dan lain sebagainya untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keadaan sipil, kriminal, dan administratif. Hal tersebut menjelaskan pula bahwa ranah kerja psikologi forensik mencakup sistem hukum sipil, hukum kriminal pidana, maupun hukum administratif. Fungsi-fungsi psikologi forensik. Yang pertama, mengetahui kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, kemudian membantu pendekatan psikis pada proses penyelidikan, memberikan masukan dalam proses penyelidikan, mengemukakan kejanggalan-kejanggalan psikis, dan mengungkap motif pelaku tindak pidana. Neuropsikologi. Neuropsikologi klinis menurut Lezak di tahun 1995 adalah ilmu terapan yang mempelajari tentang ekspresi perilaku dari disfungsi otak. Di bidang ini muncul karena kebutuhan untuk dilakukan pemindaian dan diagnosa atas mereka yang mengalami cedera otak dan gangguan perilaku pada tentara pasca Perang Dunia dan untuk masa rehabilitasnya. Jadi, neuropsikologi ini mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan definisi perilaku, dan melakukan asesmen dan perlakuan atau treatment untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu. Yang terakhir ada psikologi pediatrik dan psikologi klinis anak. Psikologi pediatrik menangani tentang fungsi dan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan dan penyakit pada anak-anak, remaja, dan keluarga. Sedangkan psikologi klinis anak merupakan psikologi terapan yang menangani tentang penyimpangan-penyimpangan psikologis atau penyimpangan perilaku pada anak. Yang sangat penting bagi para psikolog anak klinis adalah pemahaman tentang kebutuhan psikologi dasar anak dan konteks-konteks sosial yang mempengaruhi perkembangan anak.
Baik psikologi klinis maupun psikologi pediatrik, keduanya membahas kesehatan anak dalam hal asesmen, intervensi, prevensi, dan konsultasi. Yang membedakan antara psikologis klinis anak dan pediatri menurut Paris dan Tull adalah psikologi pediatri dicirikan oleh orientasi behavioral dengan kecenderungan untuk menggunakan strategi intervensi yang segera dan jangka pendek. Sebaiknya, psikologi klinis anak lebih meluas orientasinya, psikodinamika dan keluarga, atau orientasi sistem. Kemudian, psikologi pediatri cenderung menempatkan penekanan yang lebih luas pada persoalan medis dan biologis dalam pendekatan mereka terhadap pelatihan, penelitian, dan pelayanan. Sedangkan psikologi klinis anak cenderung memberikan tempat yang lebih besar terhadap penelitian dan asesmen, proses perkembangan, dan terapi keluarga. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.